Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini lancar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Adi, Abi, Farhan, hadir semua. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Ada yang pernah membaca cerpen? Ya, pasti kalian semua sudah pernah membaca cerpen di rumah masing-masing. Sekarang pengertian dari cerpen. Ada yang tahu pengertian dari cerpen itu apa? Ya, cerita yang berbentuk pendek. Ada lagi? Cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, jadi cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, bersifat imajinatif, menceritakan suatu kisah tokoh secara ringkas, disertai konflik. Terdapat penyelesaian di akhir. Cerpen memang wujud fisiknya ini berbentuk pendek, jadi bisa disebut dengan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya terbatas, alurnya juga sederhana, tokoh-tokohnya juga lingkup yang terbatas. Kemudian unsur dari cerpen. Ada yang tahu unsur dari cerpen? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi unsur dari cerpen ini ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Kita bahas satu persatu unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama ada tema, alur, kemudian ada tokoh, ada sudut pandang, ada amanat. Tema merupakan inti dari suatu cerita yang ingin disampaikan seorang penulis. Jadi merupakan gambaran umum dari suatu cerita. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian cerita demi cerita. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting atau latar ini berkaitan dengan latar tempat ataupun waktu dan suasana yang terdapat di dalam cerpen. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terdapat di dalam cerita. Kemudian ada juga wataknya, disertai dengan watak baik buruknya seorang tokoh. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah arah seorang penulis dalam menuliskan cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca dapat mengambil nilai-nilai tersebut kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur luar dari cerpen. Ada latar belakang pengarang, ada latar belakang atau kondisi masyarakat. Latar belakang pengarang ini terdapat biografi, ada kondisi psikologis, ada aliran sastra yang digunakan atau yang dipilih oleh seorang penulis. Yang pertama biografi. Biografi ini berisi tentang latar belakang tokoh mulai dari riwayat hidup yang ditulis oleh seorang penulis itu sendiri. Kemudian ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini berkaitan dengan kondisi psikis seorang penulis saat menuliskan cerita tersebut. Kemudian ada aliran sastra. Aliran sastra ini seorang penulis pasti memilih
atau mempunyai aliran sastra tersendiri. Jadi hal tersebut sangat mempengaruhi gaya penulisan yang dipakai dalam menciptakan sebuah kisah dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan pengaruh masyarakat terhadap terbentuknya cerita tersebut. Seperti terdapat pengkajian ideologi negara, ada kondisi politik, kondisi sosial masyarakat, sampai kondisi masyarakat sekitar itu sendiri. Kemudian nilai-nilai dalam cerpen. Untuk memudahkan kita mempelajari nilai-nilai, di sini Bapak sudah mempunyai media. Ini adalah tangga nilai, bisa kalian lihat anak-anak. Kita bisa melihat di dalam cerpen ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai politik, dan yang terakhir ada nilai estetika. Kita bahas satu persatu. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama, bersumber dari ajaran agama. Misalkan nilai tentang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan sesama manusia di dalam masyarakat sekitar. Kondisi sosial ini seperti tolong menolong, saling menghormati, toleransi. Kemudian yang ketiga ada nilai moral. Bisa dilihat, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang menjadi dasar dalam kehidupan seseorang. Misalnya tentang sopan santun, seseorang yang diajari tentang sopan santun sejak masa kecil, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai positif yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat yang terdapat di dalam masyarakat. Misal budaya tentang gotong royong, budaya tentang selamatan untuk atau acara syukuran dalam waktu tertentu. Kemudian yang kelima ada nilai politik. Nilai politik ini berkaitan dengan permasalahan politik atau berkaitan dengan pemerintahan, misalnya tentang demo, unjuk rasa, musyawarah, dan sebagainya. Yang terakhir ada nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai yang berkaitan dengan ukuran keindahan di dalam suatu karya sastra. Misalnya penggunaan diksi, pilihan kata yang bagus yang menggambarkan objek tertentu. Untuk menemukan nilai-nilai tersebut, nilai ini di dalam cerpen, tentunya kita harus membaca cerpen tersebut dengan seksama, membacanya dengan sungguh-sungguh, dan mengidentifikasi nilai-nilai tersebut untuk bisa menemukan nilai tersebut. Baik, kita sudah membahas nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, di sini Bapak mempunyai contoh cerpen. Cerpen berjudul Burung Kecil Bersarang di Pohon karya Kunto Wijoyo. Bapak akan membagikan kepada kalian, tapi sebelumnya kita bagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian Bapak akan membagikan kepada setiap kelompok. Kemudian kalian membacanya bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian mencari nilai-nilai ataupun mengidentifikasi nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang ada di dalam cerpen ini. Kalian tuliskan dalam buku. Kemudian nanti
maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian mengenai nilai-nilai tersebut. Ya, Bapak bagi ya waktunya, nanti waktu membaca kalian 15 menit. Kira-kira cukup 15 menit? Cukup. Ya, baik. Bapak bagikan ya. Ya, karena waktunya sudah 15 menit, sekarang apakah ada yang ingin memaparkan hasilnya di depan? Memaparkan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen tersebut? Baik, kelompok 1, silahkan. Ya, bagus sekali. Jadi yang pertama ada nilai religius atau nilai agama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani mengungkapkan hasilnya di depan. Bagus sekali. Baik, kita bahas nilai agama yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Jadi, pada cerpen ini digambarkan seorang laki-laki tua yang memiliki jiwa religius yang tinggi. Ia sering sekali menjadi imam di masjid, sering menjadi pengkhutbah di masjid. Suatu hari ia datang ke masjid untuk menjadi imam dan pengkhutbah sholat Jumat. Sepanjang perjalanan, ia sangat menjaga kesucian pakaiannya karena akan beribadah di rumah Tuhan. Dalam perjalanan, laki-laki tua ini mengalami dan menjumpai berbagai peristiwa, seperti menjumpai orang-orang pasar yang tanpa menghiraukan sholat Jumat. Laki-laki tua ini mendoakan orang tersebut agar diampuni dosa-dosanya. Jadi itu adalah nilai-nilai agama yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Semoga kita bisa meneladani sifatnya, meneladani tokoh sifat tersebut untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan ibadah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Nilai agama sudah kita bahas. Kemudian apakah ada kelompok lain yang ingin maju ke depan untuk memaparkan nilai di depan? Karena masih ada nilai-nilai lagi di dalam cerpen tersebut. Ya, kelompok 2 maju ke depan. Bagus sekali, nilai sosial yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita bahas nilai sosial di dalam cerpen tersebut. Pada bagian laki-laki tua dalam perjalanan, seorang laki-laki tua ini menjumpai seorang anak kecil yang sedang menangis di bawah pohon asam. Anak tersebut menangis karena tidak dapat mengambil sarang burung beserta burungnya di atas pohon asam tersebut. Akhirnya laki-laki tua ini menolong anak kecil tersebut untuk mengambilkan burung tersebut. Hal tersebut merupakan nilai sosial tolong menolong. Semoga kita bisa meneladani sifat tersebut untuk mengulurkan tangan kepada seseorang yang memerlukan bantuan. Bagus, 2 kelompok sudah maju ke depan. Kita juga sudah membahas nilai-nilai tersebut. Apakah ada yang belum jelas mengenai nilai di dalam cerpen tersebut? Saya kira sudah. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai nilai-nilai di dalam cerpen, Bapak ada tugas untuk dikerjakan kalian di rumah. Kalian mencari sebuah cerpen bebas, kemudian analisislah nilai-nilai tersebut, ditulis di buku tugas. Minggu depan kita bahas bersama. Karena waktunya sudah hampir selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi? Jika tidak, Bapak akan simpulkan pembelajaran yang sudah kita bahas. Jadi, cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, bersifat imajinatif, menceritakan tokoh secara ringkas, disertai konflik dan diakhiri dengan penyelesaian. Unsur cerpen ini ada 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Intrinsik meliputi tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang seperti biografi, psikologis, dan aliran sastra. Kemudian ada latar belakang masyarakat seperti pengkajian ideologi negara, kondisi sosial masyarakat, sampai dengan kondisi ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.